PMKH ini apa sih Kak? Apa yang membuat kalian berdua ini kok tertarik nih untuk mendalami studi keislaman ini? Dan cerita sedikit latar belakang berdirinya PMKH, yakni merupakan inisiasi dari mahasiswa, alumni maupun dosen-dosen yang ada di Kalimantan. Dipaksa ya? Dipaksa. Tapi sekarang aman ya kan? Aman. Oke, aman. Alhamdulillah. Aman. Bahkan nyaman ya? Iya. Nyaman teman-teman Kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kepo, Alhamdulillah kali ini saya akan menemani kalian lagi di sesi podcast bersama Kepoin Kampus. Dan kali ini kita akan mengambil tema mengembangkan studi keislaman bersama PMKH Kalimantan. Oke, teman-teman kalian, teman-teman semuanya, semoga kalian berada dalam lindungan Allah SWT dan semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Oke, kali ini kita sudah kedatangan dua tamu nih teman-teman. Dua tamu dari organisasi PMKH Kalimantan ini. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia. Mari tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Oke. Langsung saja sebelum kita membahas PMKH lebih jauh, mungkin bisa kenalan dikit nih Kak, kakak-kakak berdua nih ya. Mungkin ada hal unik atau ada hal yang menarik yang ingin kalian berdua bagikan kepada pendengar untuk mengawali pembicaraan kita ke depan. Baik, perkenalkan nama saya Udin Abasar HS. Di sini jabatan saya di organisasi PMKH yakni Koordinator Wilayah Kalimantan Timur Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis Kalimantan periode 2024-2026. Dan kebetulan saya juga merupakan anggota WINSI TV dari divisi Beranda Dakwah. Lanjut, oke, boleh Kak. Halo teman-teman semua, salam kenal, salam hangat. Saya Fatin Afiyah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan alhamdulillah saat ini saya mendapatkan kepercayaan, saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis Kalimantan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Jadi berarti Kak Fatin menjabat menjadi ketua umum di PMKH ini. Oke. Tadi Bang Ulil? Saya koordinator wilayah. Koordinator wilayah. Oke, teman-teman kita sudah kenalan. Langsung saja sebelum ke PMKH lagi nih. Mungkin kan kakak-kakak ini berarti seorang mahasiswa dari bidang ilmu Al-Quran dan tafsir ya? Iya. Betul ya? Nah ini saya penasaran nih. Mungkin teman-teman di Kepo juga penasaran ya. Apa yang membuat kalian berdua ini kok tertarik nih untuk mendalami studi keislaman ini? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik, saya coba menjawab kenapa alasan saya untuk mendalami keislaman, keilmuan di bidang Islam. Mungkin sederhananya mengapa saya mengambil prodi IAT ya. Iya, Oke. benar sekali. Jadi ada beberapa faktor. Pertama, mungkin karena saya sedari kecil hingga besar, alhamdulillah orang tua memberi fasilitas untuk pendidikan yang berbasis agama. Jadi saya melanjutkan pada jenjang perkuliahan ini. Kemudian keinginan saya untuk melanjutkan di bangku kuliah. Jadi karena saya di sini merantau juga Kak. Jadi hal yang ingin saya memberi kepercayaan kepada orang tua dan memberi keterangan karena saya di sini merantau, jadi saya memilih program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Masya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi memang basicnya kakak dari orang tua ya untuk memberikan fasilitas memang di bidang keislaman. Masya Allah. Mungkin lanjut. Oh, baik Mas. Alasan saya mengambil program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini yang pertama itu karena disuruh sama orang tua. Nah kebetulan pas sebelum pendaftaran SPAN PTKIN itu saya sempat berkomunikasi dengan orang tua saya. Di situ orang tua saya menawari saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi di situ saya menolak karena saya tidak mau merantau gitu.
dan saya akhirnya memilih di UINSI Samarinda. Dan UINSI Samarinda ini sudah saya kenal sejak lama pada tahun 2021. Kemudian sebelum saya mendaftarkan diri di SPAN PTKIN, di situ saya awalnya mau mengambil ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di situ saya berkomunikasi lagi dengan orang tua saya. Saya bilang, Pak, saya mau ngambil program studi ekonomi syariah. Saya sebutkan alasannya, bilang saya mengambil program studi ekonomi syariah itu yang pertama, kalau misalkan saya tidak berhasil mencapai cita-cita saya, yakni menjadi bintara Polri atau polisi, itu saya akan menjadi pengusaha gitu. Tapi bapak saya itu menolak, bilang, kamu itu kalau mau ngambil program studi itu harus berlatar belakang sesuai dengan latar belakangmu. Kan latar belakangmu dari pondok pesantren, nah jadi kamu ngambil program studi itu dari pondok pesantren juga, jadi gitu. Jadi saya mengambil ilmu Al-Quran dan tafsir ini awalnya terpaksa, tapi kemudian dari terpaksa itu kemudian saya merasa nyaman di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Dan saya banyak mempelajari kitab dari perkuliahan, kayak kitab tafsir Al-Misbah dengan Al-Munir dan banyak yang lainnya gitu. Jadi alasan saya mengambil program studi ilmu Al-Quran dan tafsir begitu, Mas. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman, apapun kalau memang dari orang tua, yang penting jalani dulu. Iya. Akhirnya nyaman ya seperti Mas Ulil ini. Oke teman-teman Dekepo, tadi kita kan sudah berbicara dengan kakak-kakak yang sangat luar biasa ini dari PMKH. Kita udah tahu latar belakang mereka dan mengapa mereka memilih ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai program studi mereka untuk berkuliah. Oke, lanjut bagi teman-teman Dekepo mungkin baru pertama kali ya mendengar mengenai organisasi PMKH. Mungkin kita langsung tanyakan saja, PMKH ini apa sih Kak? Boleh jelaskan. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi PMK itu merupakan akronim dari Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis Kalimantan. Berarti organisasi PMKH mewadahi seluruh mahasiswa IAT dan ILHA yang mengenyam studi di Kalimantan. Dan cerita sedikit latar belakang berdirinya PMKH, yakni merupakan inisiasi dari mahasiswa, alumni maupun dosen-dosen yang ada di Kalimantan. Mungkin supaya lebih tergambar kita boleh sebut satu persatu. Jadi PMKH terdapat di 4 wilayah dan 6 kampus di 8 program studi. Oke, kita mulai dari Kalimantan Timur. Ada apa Pak Ulil? Kalimantan Timur ada kampus UINSI Samarinda. Bangga ya menjadi Iya. mahasiswa UINSI Samarinda. Kemudian kita ke Kalsel, ada berapa kampus Pak Ulil? Di kampus Kalimantan Selatan itu ada 2. Yang pertama UIN Antasari Banjarmasin dan yang kedua Stikeraka Amuntai. Oke, jadi di UIN Antasari terdapat 2 program studi, yaitu IAT dan ILHA, dan di Stikeraka Amuntai ada IAT. Kemudian kita berjalan ke Kalteng, ada apa Pak Ulil? Kalimantan Tengah ada kampus Yayen Palangkaraya. Ya, jadi di Palangkaraya ada terdapat program studi IAT. Dan terakhir, apa Pak Ulil? Dan terakhir ada di Kalimantan Barat, yakni nama kampusnya Yayen Pontianak dan IAIS Sambas. Iya, jadi di Kalimantan Barat terdapat 2 perguruan tinggi, yang pertama Yayan Pontianak, yang kedua Universitas Sultan Muhammad Syafruddin Sambas. Gitu Kak, Mas. Masya Allah. Jadi berarti PMKH ini memang sekalimantan ya? Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Beri tepuk tangan dulu dong untuk PMKH. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita semua ini memang paham betul ya bahwa kita sebagai mahasiswa memang memiliki pilihan untuk bergabung dengan berbagai organisasi kemahasiswaan. Terus yang ingin saya tanyakan nih, apa sih yang secara spesifik membuat kalian tertarik untuk menjadi bagian dari PMKH ini? Boleh. Baik, di sini saya akan menceritakan mengapa saya tertarik masuk di organisasi Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis ini. Awalnya dulu saya mengenal organisasi PMKH itu dari teman seangkatan saya. Kebetulan teman seangkatan saya itu selalu bikin status di WA-nya tentang Maktabah Syamilah. Nah, di situ tuh saya
masih merasa diri saya ini masih merasa bocil gitu. Nah, bilang apa sih itu PMKH gitu, ngapain ikut-ikut begini gitu. Nah, setelah itu pas di rapat HMPS, kebetulan saya juga demisioner HMPS IAT. Nah, di situ kebetulan ketua umum dan para anggota-anggotanya mengadakan rapat di lantai 2. Nah, di situ kebetulan ketua umum yang sudah demisioner mengatakan, bilang siapa di sini yang mau jadi koordinator wilayah, menawari di forum. Tapi forum atau teman-teman saya itu tidak ada yang mau, tidak ada juga yang mau mengajukan dirinya gitu. Dan ketua umum HMPS itu pertama dia nunjuk saya sebagai koordinator wilayah. Awalnya saya nolak karena bilang saya tidak tahu tugasnya koordinator wilayah itu apa gitu. Nah, kemudian setelah itu saya ngeliatin ketua umum dan wakil ketua umum HMPS periode tahun lalu itu mereka berdiskusi, bilang siapa yang bagus untuk dipilih menjadi koordinator wilayah. Nah, setelah mereka berdua berdiskusi, yaitu ketua umum dan wakil ketua umum HMPS tahun lalu, itu mereka nawarin lagi di forum, tapi forum ini malah sepi gitu, nah kayak tidak ada suara gitu, malah ya pokoknya kayak main HP gitu kan. Terus kemudian lanjut setelah mereka berdiskusi itu, mereka berdua ngeliatin ke saya lagi. Nah, dalam hati saya, kok ke saya lagi nih matanya gitu. Nah, setelah itu baru ketua umum mengatakan, ayolah Lil, kamu jadi koordinator wilayah. Setelah itu saya pikir-pikir dulu sebentar kayak begini. Mau nggak ya, dalam hati saya gitu kan. Makanya ya udah deh Kak, saya mau jadi koordinator wilayah. Baru setelah itu teman-teman saya yang di HMPS IAT ini malah pada tepuk tangan, bilang, wah Ulil berani mencoba gitu kan. Kayak gitu. Terus tidak lama kemudian setelah selesai rapat HMPS IAT, di situ saya bertanya ke ketua umum HMPS IAT, bilang, Kak, organisasi PMK itu apa sih? Terus tugas saya sebagai koordinator wilayah itu apa sih? Nah, ketua umum HMPS IAT itu menjelaskan, bilang tugasnya koordinator wilayah itu begini Lil, organisasi Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis itu begini kayak gitu. Dan akhirnya saya mulai memahami apa itu Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis dan menjadi koordinator wilayah begitu. Baik, tepuk tangan dulu buat Mas Ulil. Jadi sekali lagi memang dipaksa ya. Dipaksa. Tapi sekarang aman kan? Aman. Aman. Bahkan nyaman. Iya, nyaman teman-teman Dekepo. Oke teman-teman Dekepo, tadi kita sudah tahu mengapa alasan Mas Ulil itu masuk ke PMKH. Selanjutnya kita ke Kak Fatin ya teman-teman. Mungkin bisa diceritakan nih Kak, kenapa tertarik masuk ke organisasi PMKH? Silahkan. Jadi sedikit quotes of the day, bahwasanya ketertarikan ataupun tujuan untuk kita menempuh sebuah jalan kadang kita tidak menemukan di awal, tapi kita menemukan di tengah ataupun akhir. Begitupun saya ketika bergabung dengan PMKH, karena pada saat itu saya masih maba dan menemukan poster oprek, jadi saya gabung aja dulu kayak gitu. Dan sejalannya waktu saya menemukan mengapa saya tertarik bergabung dengan PMKH. Poin pertama yakni yang menurut saya mahal sekali di PMKH adalah relasi, karena kita berhimpun di dalam sebuah organisasi yang mana di dalamnya adalah orang-orang yang hebat dan memiliki satu visi dan misi, karena kita memiliki latar belakang keprodian yang sama. Di sisi lain juga kita bisa belajar dengan dosen-dosen di berbagai kampus. Itu. Jadi itu ya quotes of the day. Jadi tadi apa quotes of the day? Saya lupa nih Kak. Sekali lagi dong. Oke, jadi mungkin ketertarikan ataupun tujuan untuk menempuh sebuah jalan mungkin terkadang kita tidak menemukan di awal, kita bisa menemukan di pertengahan jalan ataupun di akhir perjalanan. Oke, jadi itu ya teman-teman quote of the day hari ini. Mohon diingat ya. Jadi coba aja dulu, oke? Oke, ketertarikan belum tentu di awal ya. Selanjutnya ini jujur pertanyaan yang benar-benar apa ya? Yang saya benar-benar kepo nih. Setiap saya jadi host, ini benar-benar yang saya kepo.
selama kalian aktif di PMK ini, ada nggak kegiatan atau momen tertentu yang paling berkesan dan memberikan dampak mendalam bagi kakak-kakak sekalian? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya selama di PMK ini. Mulai dari saya, momen paling berkesan di organisasi Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis ini yaitu acara kemarin, yakni pelantikan dan rapat kerja pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari. Nah, di situ kami awal mula ketemu offline karena selama 2024 itu kami selalu online gitu. Nah, ketemunya di online Zoom atau Google Meet gitu kan. Nah, pada tanggal segitu, tanggal 31 sampai tanggal 2 Februari itu kita mengadakan pelantikan dan rapat kerja. Nah, di situ kami para pengurus PMKH itu telah banyak melakukan kenangan. Ya, telah banyak melakukan kenangan. Yang laki-laki itu kebetulan tempat nginapnya itu di sebuah sekret yang bernama PII, Pelajar Islam Indonesia. Nah, di situ yang laki-laki itu kadang tidurnya itu kadang jam 2, jam 1 gitu. Nah, kenapa kita tidur jam 2, jam 1? Karena kita itu saling bertukar cerita, bilang gimana kampus ini, apa pelajarannya gitu kan, matkulnya gitu. Nah, kemudian pas di tanggal 3 itu kami mengadakan rihlah jalan-jalan ya. Jalan-jalan di Pasar Terapung, Banjarmasin. Nah, di situ kami semuanya para pengurus satu kapal dan kami semuanya pakai kamera untuk mendokumentasi gitu. Dan akhirnya dokumentasi tersebut itu hanyalah tinggal kenangan gitu. Siap, foto gede lagi nih. Itu tadi dari pengalamannya Kak Ulil, itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman, ketemu teman baru terus langsung tidurnya sampai jam 1 jam 2 itu karena emang bertukar cerita ya. Mungkin Kak Fatin ada yang mau diceritakan? Oke, mungkin berbicara mengenai kesan, pasti setiap kegiatan memiliki kesan suka maupun dukanya. Betul. Tapi kalau pertanyaan yang paling berkesan mungkin sama dengan Mas Ulil mengenai tracker, karena sebelumnya kami selalu berkomunikasi melalui handphone ya Kak. Jadi tiba-tiba ketemu di sana yang langsung melihat wajah-wajah teman-teman itu luar biasa bersyukur dan bahagia sekali. Oke, baik itu teman-teman. Jadi sama ya alasan, bukan alasannya, kesan di selama di PMK ini. Oke teman-teman Dekepo, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Jadi dalam setiap organisasi tentu ada tantangan ya yang dihadapi. Mungkin bisa diceritakan tantangan apa yang Kak Ulil atau Kak Fatin alami selama berorganisasi di PMK dan langsung ke penyelesaiannya itu apa atau resolusinya. Boleh? Oke, dari Suzuki saya coba menjawab mengenai kesulitan ataupun kendala selama kita berorganisasi. Berbicara mengenai itu pasti akan banyak hal-hal yang menjadi kendala ataupun kesulitan dalam kita nanti berorganisasi. Jadi kendala di PMKH karena kita sesama pengurus memiliki jarak dan itu lumayan jauh, jadi bisa dikatakan komunikasi yang menjadi kendala. Jadi cara yang kita tempuh adalah untuk tetap mengadakan evaluasi dan tetap menjaga jalur koordinasi. Oke. Dari Kak Ulil ada mau disampaikan? Kalau dari saya, kalau semisal ada kendala itu harus diselesaikan tersendirinya, jangan melibatkan orang lain gitu. Kayak gitu aja. Oke, baik, itu pesan dari Mas Ulil ya. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Kak. Sebagai bagian dari PMK saat ini, apa nih harapan terbesar Kakak Ulil, Kak Fatin untuk perkembangan organisasi PMK ini di masa depan? Jadi harapannya. Jadi harapan untuk PMKH saat ini dan kedepannya, berharap untuk PMKH tetap menjadi organisasi yang terus tumbuh, terus eksis dan terus berkembang. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh pengurus juga, kita
memiliki pengawas dan pengurus yang luar biasa. Jadi harapannya bukan hanya apa yang PMKH bisa berikan, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk PMKH. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Ada ini nggak Kak, tagline atau jargon gitu? Ada bagaimana kalau gitu? Ada ya? Jargonnya itu yang menuju sarjana tafsir hadis yang unggul dari Kalimantan untuk Indonesia. Ada gerakannya? Untuk gerakannya seperti biasanya bilang langsung bilang ya, menuju sarjana tafsir hadis yang unggul dari Kalimantan untuk Indonesia. Masya Allah, itu dia yang ditunggu-tunggu teman-teman. Oke, mungkin ini sudah di sesi terakhir, sesi penutup kita. Mungkin ada pesan atau ajakan yang ingin kakak-kakak sampaikan kepada pendengar atau teman-teman di Kepon. Ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Saya ingin menyampaikan Kak, PMK Kalimantan ingin mengajak kepada seluruh adik-adik SMA maupun SMK atau lulusan pesantren untuk bergabung pada program studi IAT maupun ILHA yang ada di Kalimantan. Masya Allah. Oke, baik, terima kasih. Udah cukup. Tapi sebelum itu pasti kalian sudah kepo ya, apa sih ada IG atau Facebook atau apapun itu mungkin bisa dikasih tahu. Kalau IG saya itu ada di bawah sini. Apa tuh? Editor. Tulis @ulil_abesar_hs. Oke. Dan akun IG PMKH itu @pmkh_Kalimantan. Oke. Editor jangan lupa ya. Kak Fatin mau ngasih tahu IG-nya. Jadi jangan lupa follow untuk Instagram PMKH Kalimantan Official, dan Instagram saya fatin_fih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi itu tadi IG dari Kak Ulil dan Kak Fatin, dan juga ada IG PMKH. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG Winsi TV, subscribe YouTube Winsi TV, dan IG saya juga di bawah ya. Jangan lupa dicantumkan ya editor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita cukupkan podcast hari ini, kita cukupkan. Sekian, terima kasih. Dadah dulu.